Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang listrik statis. Bagian yang akan kita pelajari, yang pertama adalah konsep listrik statis, yang kedua adalah manfaat listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk konsep listrik statis, materinya meliputi yang pertama tentang muatan atom atau muatan listrik, yang kedua adalah hukum Coulomb, yang ketiga medan listrik, dan yang keempat adalah beda potensial dan energi listrik. Untuk listrik statis itu pada dasarnya adalah listrik yang diam, artinya listrik itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah fenomena yang terjadi pada alam, yaitu petir. Ini pada dasarnya mengandung listrik, akan tetapi listrik di sini termasuk listrik statis. Kenapa? Karena listrik ini tidak mampu menghantarkan listrik. Akan berbeda ketika dengan listrik dinamis. Kalau listrik dinamis itu adalah listrik yang dapat menghantarkan arus listrik, artinya arus yang listrik yang selalu bergerak. Ini salah satu contohnya adalah ketika kita menyalakan lampu atau kita menyalakan kipas angin, bisanya hidup, bisanya menyala, itu karena adanya aliran arus listrik. Nah, kemudian untuk mengetahui lebih lanjut materi tentang listrik statis, maka kita harus tahu dulu teori tentang muatan atom atau muatan listrik. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur itu sendiri. Nah, pada dasarnya atom itu terdiri atas inti atom atau nukleon. Kemudian untuk inti atom sendiri ini terdiri dari proton dan neutron. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Untuk contohnya adalah ini adalah model atom. Untuk yang merah ini adalah proton, dan yang biru ini adalah neutron. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang berwarna hitam. Yang proton ini pada dasarnya bermuatan positif, sedangkan yang biru ini adalah neutron, ini tidak bermuatan, artinya bermuatan netral. Sedangkan yang hitam ini adalah elektron, ini bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. Yang inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Muatan atom atau jenis muatan listrik, ya, ini juga salah satu contoh gambarnya. Nah, ini yang di dalam ini adalah inti atom. Nah, inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, neutron ini bermuatan netral. Kemudian ini dikelilingi, ini berputar mengelilingi inti atom. Ini adalah elektron yang berwarna biru itu. Dan ini juga sama, ini namanya elektron. Yang ini juga sama, ini mengelilingi inti atom, ini adalah elektron. Pada dasarnya ada dua jenis muatan listrik, ya, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, proton ini tadi bermuatan listrik positif, elektron itu bermuatan listrik negatif. Sedangkan neutron ini tidak bermuatan, artinya bermuatan netral. Nah, untuk muatan listrik ini menurut satuan
Sistem Satuan Internasional atau yang disingkat SI, ini satuannya adalah coulomb. Nah, untuk harga atau besar muatan proton itu adalah plus 1,6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Plus itu artinya bukan nilai atau harga, tetapi dia menunjukkan jenis muatannya karena proton sehingga plus. Sedangkan besar atau nilai muatan dari elektron itu adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Min di sini menunjukkan jenis muatan, yaitu muatan elektron. Nah, elektron suatu atom ini dapat berpindah ke atom lain, tetapi pada dasarnya proton itu sangat sukar berpindah. Jadi yang mampu berpindah itu adalah elektron. Kalau proton itu sulit untuk berpindah. Contohnya seperti ini. Ini ibu punya 2 buah atom. Nah, atom yang merah ini awalnya netral, yang biru ini juga sama netral. Nah, suatu ketika elektron-elektron yang ada di atom merah ini berpindah. Nah, elektronnya pindah. Karena elektron ini pindah, maka otomatis yang biru ini akan menerima elektron. Karena menerima elektron berarti dia kelebihan muatan elektron, sehingga atom yang biru ini bermuatan negatif. Sedangkan atom yang berwarna merah ini akan menjadi muatan positif. Kenapa? Karena dia kekurangan satu atau beberapa muatan elektron. Cukup paham sampai sini? Perpindahan elektron ini menyebabkan suatu atom bermuatan listrik. Contoh, ini ibu punya dua buah atom, masing-masing memiliki muatan. Nah, suatu ketika elektron-elektron yang ada di sini ini pindah ke atom-atom yang lain. Maka yang pindah ini adalah elektron, maka yang di sini akan menjadi muatan apa? Negatif, karena kelebihan muatan elektron didapat dari mana? Dari sini. Sedangkan ini sendiri bagaimana? Ini akan menjadi muatan positif. Kenapa? Karena ini kehilangan satu atau beberapa elektron, sehingga karena kehilangan berarti lebih banyak positifnya. Artinya bermuatan positif. Muatan suatu atom ini pada dasarnya ditentukan oleh jumlah proton, yaitu muatan positif, dan jumlah elektron, yaitu muatan negatif. Contoh, ini termasuk atom atau benda yang bermuatan netral. Kenapa? Karena jumlah protonnya yang positif dan elektronnya ini adalah sama. Maka ini bisa dikatakan benda yang bermuatan netral. Perhatikan ya, atom bermuatan netral yaitu apabila jumlah muatan positif pada inti atom akan sama dengan jumlah muatan negatif. Lanjut. Sedangkan ini benda bermuatan apa? Negatif. Kenapa kok ini bermuatan negatif? Karena jumlah elektronnya di sini lebih besar daripada jumlah protonnya, sehingga ini dikatakan atom atau benda yang bermuatan negatif. Ini juga ada suatu benda memiliki muatan positifnya berapa? 3. Elektronnya berapa? 2. Berarti atom benda ini bermuatan apa? Positif. Kenapa? Karena jumlah proton itu lebih besar daripada jumlah
elektron. Contoh, perhatikan gambar berikut, tentukan jenis muatan atomnya. Sebagai contoh, ini yang ada di dalam, ini adalah inti atom. Kemudian ini dikelilingi oleh elektron. Yang berwarna biru di sini adalah berarti elektron karena dia mengelilingi. Maka protonnya di sini ada berapa? 2. Elektronnya ada berapa? 3. Berarti ini termasuk muatan listrik apa? Muatan listrik negatif. Pinter. Sekarang yang ini protonnya ada berapa? Di dalam ini inti atom. Protonnya ada berapa? Ada 2. Yang mengelilingi ini adalah elektron, ada berapa? 1. Berarti namanya apa ini? Benda atau atom bermuatan apa? Bermuatan positif. Karena jumlah proton yang ada di dalam ini lebih besar daripada jumlah elektron yang ada di luar. Cukup paham ya? Nah, bagaimana cara memberikan suatu benda itu agar mengandung muatan? Nah, ini caranya adalah bagaimana cara memberikan suatu benda itu agar memiliki muatan. Caranya adalah dengan cara menggosok. Contoh, ini seorang perempuan ini sedang menggosokkan sebuah plastik, katakanlah ya. Plastik digosok-gosokkan pada benang wol atau kain wol yang dia pakai. Nah, setelah digosok-gosokkan, plastik ini didekatkan dengan bulu burung atau bulu ayam atau mungkin sobekan kertas kecil. Maka apa yang terjadi? Coba perhatikan, akan tertarik. Nah, mengapa kok ini terjadi? Nah, perhatikan, benda yang tidak bermuatan listrik ini akan dapat menjadi bermuatan listrik. Kenapa kok hal ini terjadi? Karena ini disebabkan muatan listrik elektron yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain seperti tadi. Nah, ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana suatu benda itu akan menjadi benda yang memiliki muatan. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Lihat, perhatikan gambar. Ibu punya sebuah wol dan ebonit. Perhatikan ya. Wol dan ebonit ini masing-masing tidak bermuatan. Apa artinya? Karena tidak bermuatan berarti dia muatannya netral. Netral itu tadi apa? Netral itu artinya jumlah proton dan elektron itu sama. Berarti wol di sini jumlah positif sama negatifnya sama. Begitu juga dengan ebonit, jumlah positif dan negatifnya sama. Itu namanya netral. Sebagai contoh seperti ini. Ini ada wol, kemudian jumlah positif dan negatifnya sama. Dihitung aja, positifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ada 7. Ini masuk dalam 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga dengan ebonit. Protonnya ada 3, elektronnya ada 3. Perhatikan ya. Nah, setelah itu yang awalnya netral kita gosok-gosokkan. Ebonit itu kita gosok-gosokkan dengan menggunakan kain wol. Ketika kamu menggosokkan wol pada ebonit, sejumlah elektron-elektron yang ada
di wall, ya, elektron-elektron yang ada di wall ini pindah kemana? Pindah ke ebonit. Nah, sekarang karena tadi elektron-elektron yang ada di wall ini pindah ke ebonit, maka ebonit ini kelebihan muatan apa? Ebonit ini kelebihan muatan negatif. Dan wall sendiri apa? Kekurangan muatan negatif. Artinya apa? Artinya wall ini akan menjadi muatan positif, sedangkan ebonit ini akan menjadi muatan negatif. Nah, kesimpulannya adalah sekarang kedua benda yaitu wall dan ebonit ini akan bermuatan listrik dengan jenis muatan yang berbeda. Akhirnya wall ini akan bermuatan positif karena kekurangan elektron karena pindah ke ebonit tadi, dan ebonit sendiri ini akan menjadi muatan negatif karena apa? Kelebihan muatan elektron. Dari sini ebonit ini ketika didekatkan dengan sobekan kertas kecil, maka sobekan kertas kecil itu akan tertarik oleh ebonit. Seperti halnya ketika kita kecil, kita sering menggunakan penggaris plastik yang kemudian kita gosok-gosokkan dengan wol atau kita gosok-gosokkan dengan rambut. Kemudian setelah digosok-gosokkan penggaris plastik tadi kita dekatkan dengan sobekan kertas kecil, maka sobekan kertas kecil tadi akan tertarik oleh penggaris. Ini artinya apa? Penggaris plastik itu bermuatan listrik negatif karena mampu menarik sobekan kertas kecil, sedangkan rambut akan menjadi muatan positif karena kekurangan elektron yang ada di rambut tadi pindah ke penggaris. Cukup paham sampai sini? Nah, kemudian interaksi muatan. Ketika dua buah muatan misalnya sejenis, sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, ketika didekatkan yang terjadi apa? Tolak menolak seperti ini. Ini misalnya benda bermuatan positif, ketika didekatkan yang terjadi adalah tolak menolak. Lain halnya dengan ketika dua buah benda bermuatan listrik dan positif, muatan listrik positif dan negatif, ketika didekatkan yang terjadi bagaimana? Akan tarik menarik. Paham nggih sampai sini? Lanjut. Nah, maka bisa ditarik kesimpulan, dibikin bagan untuk benda